Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kepada anak-anakku semuanya. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan diberikan ridho dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf untuk minggu ini luring di YouTube ya. Insyaallah untuk minggu depan kita live teaching lagi lewat Zoom. Perjalanan bangsa Inggris. Minggu kemarin di refresh terlebih dahulu. Minggu-minggu sebelumnya kita telah bahas sampai penjelajahan bangsa Belanda datang ke Nusantara. Berarti periode pertama itu adalah Portugis dan Spanyol, periode kedua Inggris dan Belanda. Dan di periode kedua itu telah dibahas bagaimana perjalanan sampai Belanda. Nah, sekarang kita bahas Inggris. Oke, Inggris ya. Termasuk 4 negara Eropa yang datang ke Nusantara. Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Inggris itu sering disebut dengan Britain rules the world pada masa Ratu Elizabeth. Artinya adalah Britania Raya ataupun Inggris itu sering ada di setiap negara jajahan. Gelombang ya. Bagaimana Inggris mencari jalan untuk membuka koloni gitu pada masa Ratu Elizabeth. Ini harap diperhatikan tokoh-tokoh yang menjelajahi samudra lepas. Yang pertama dari Inggris itu ada beberapa tokoh, 5 tokoh sampai Sir James Cook. Yang pertama Sir Francis Drake 1579 sampai 1590, berarti itu sekitar abad 16 ya. Berhasil mencapai pantai utara Jawa dan Maluku. Yang kedua Sir James Lancaster 1601 awal abad 17, berhasil mencapai dan mendirikan konsulat dagang Inggris di Banten. 3 Sir Henry Middleton 1600 akhir abad 16, berhasil mencapai Aceh dan bekerja sama dengan para pedagang di Aceh yang tidak mau berdagang dengan Portugis. Ya. Terus Kapten James Smith 1660 berhasil mencapai daratan Asia AS, sekarang di bagian utara New England. Nah, Sir James Cook 1760 berhasil mencapai benua Australia dan Selandia Baru. Sehingga koloni pertama di Australia itu Sir James Cook ya. Namun yang pertama datang ke Banten ke daerah utara Jawa itu Sir Francis Drake ya. Ini harap diperhatikan, dihafalkan orang-orang Inggris yang menjelajahi samudra lepas ya. Oke gitu. Nah, setelah selesai kita bahas bagaimana penjelajahan dari Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Nah, sekarang kita akan menginjak ke dalam selanjutnya, yaitu tentang VOC. Mengapa musuh VOC? Karena memang Belanda yang kuat. Belanda untuk menyaingi pedagang-pedagang Eropa lain, maka Belanda membentuk VOC, itu kata kongsi dagang. Masa kekuasaan VOC itu Peter Bot. Nah, ini Peter Bot itu 1602 gubernur pertama di Ambon maksudnya ya. Gubernur VOC pertama di Ambon. Peter Bot itu gubernur VOC pertama di Ambon. Karena awalnya VOC itu kongsi dagang Belanda yang berada di Ambon gitu. Namun nantinya akan pindah ke Jakarta, ke Batavia ya. Pada 20 Maret 1602 untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat, dibentuklah wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda ya. Untuklah kongsi dagang Belanda, disebutlah VOC, Verenigd Oost Indisch Company.
Jadi kongsi dagang Belanda yang awalnya di Ambon dan pindah nanti. Pusatnya awalnya di Ambon. Dengan di Ambon itu terbit sebagai gubernur POC pertama. Nah, jadi POC itu tidak langsung menjajah Belanda itu ya, namun dia membentuk persekutuan dagang untuk apa? Nah, tujuan untuk apa membentuk POC? Yang pertama untuk menyaingi pedagang-pedagang Eropa lain yang ada di Nusantara gitu. Ini tujuan POC ya. Ini penting sekali nih. Nah, ini tujuan membentukkan POC, ini penting sekali. Tujuan membentukkan POC yang pertama membantu keuangan Belanda pastinya, ya. Yang kedua menyaingi pedagang dari bangsa lain. Yang ketiga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur, gitu. Jadi itu POC ya tujuannya. Hak oktroi itu disebut dengan hak istimewa. Yang pertama POC itu hak bisa mencetak uang, itu kan wah hebatnya bisa mencetak uang gitu kan. Yang kedua hak memelihara angkatan perang. Yang ketiga hak pemerintah daerah yang diduduki. Yang keempat hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi dulu POC itu kongsi dagang besar, saingan H. Kalau H itu S English Company itu itu di India pusatnya. Nah, untuk menyaingi itu maka Belanda membuat POC di Nusantara. Gitu. Nah ini masih tujuan pembentukan POC. Yang lain tadi sudah jelaskan membantu keuangan Belanda artinya. Jadi untuk mengisi kas kekosongan Belanda yang kosong, menyaingi perdagangan dari bangsa lain seperti Portugis, Inggris, dan juga Spanyol. Jangan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Hindia Belanda di Hindia Timur. Memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan misal dengan H milik Inggris, S Indies Company, bukan English ya, S Indies Company. Ini pusatnya H itu di India. Yang ketiga untuk menguasai dan memonopoli rempah-rempah. Di semau dia, karena dia yang mencetak uang dan dia tidak ada lagi yang mendagang, di semau dia tuh diolah-olah gitu ya, jadi di monopoli. Nah, ini hak istimewa nih. Untuk minggu sekarang kita akan bahas sampai hak istimewa POC ya. Hak istimewa POC yang pertama menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Nah itu yang jadi disahkan tuh oleh Ratu Belanda ya. Kedua melakukan monopoli perdagangan. Wah di monopoli itu perdagangannya ya, semau dia karena dia yang mencetak uang gitu kan ya. Tiga mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Wah, cetak di uang sendiri kan itu enak banget ya. Nah seperti itu POC dulu ya. Yang keempat mengadaan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Nah itu bakat besarnya POC itu. Yang kelima menjalankan kekuasaan kehakiman. Makanya Belanda itu sangat kuat dan bisa mengusir Portugis Spanyol ketika POC berdiri gitu. Dan lumayan lama berdirinya. Terus memungut pajak gitu kan, hak istimewa ya masih. Memiliki angkatan perang sendiri, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Nah itu hak POC. Begitu besarnya hak POC ya, sehingga nanti POC itu mulai dibentuk 1602 dan nanti akan bubar 1799 ya, lumayan lama tuh, dan berhasil mengisi kas kekosongan Belanda. Nah ini kebijakan POC insya Allah minggu depan. Sekarang sampai hak istimewa saja ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan mudah-mudahan kita tetap ada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk quotes hari ini. Nah, ini ada beberapa kata materi dari Bapak. Tentang adab dan ilmu ya. Orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab sudah pasti jelas berilmu. Maka pelajari terlebih dahulu lah adab dan takrama. Seperti ya. Kepada siapa saja, apalagi pada guru ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.